Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kita hari ini akan belajar tentang perusahaan dagang. Nah, kita langsung aja ya untuk ke perusahaan dagang. Nah, seperti kemarin kan kita kegiatan operasionalnya itu belajar tentang jasa. Nah, sekarang kita masuk ke dagang. Nah, bedanya di mana sih? Kalau misalkan jasa itu kan memang tidak ada serah terima barang. Jadi hanya person to person. Nah, sedangkan bedanya kalau yang dagang itu namanya juga dagang. Jadi ada serah terima barang dari penjual ke pembeli. Di slide selanjutnya, kita bisa lihat bahwa untuk yang hijau itu fokusnya ke jasa. Jadi kalau misalkan di jasa ada sales revenue itu dikurangin langsung sama operating expense. Jadi dapatlah net income atau net loss. Nah, sedangkan bedanya kalau misalkan yang dagang, di dagang itu muncul harga pokok penjualan atau biasa kita kenal dengan COGS. Perhitungannya sama seperti yang bisa kalian lihat, di mana sales revenue dikurangi dulu COGS, dapatlah gross profit. Nah, di gross profit ini baru dikurangin ke operating expense yang akan menghasilkan net income. Kemudian untuk slide selanjutnya, di sini ada arus biaya, di mana perbedaannya itu jika dagang ini ada perhitungan sendiri seperti yang di sebelah kanan bisa kalian lihat, di mana di sini ada persediaan awal, kemudian ditambah sama pembelian, dapatlah barang yang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangin oleh COGS atau harga pokok penjualan, dapatlah persediaan akhir. Nah, ini yang akan kita pelajari nantinya. Kemudian kita akan belajar tentang perpetual dan periodik untuk saat ini. Di jasa kita akan mempelajari dua sistem, yaitu perpetual dan periodik, di mana secara teorinya perpetual ini bedanya sama periodik. Kalau perpetual ini pencatatannya itu lebih rinci, jadi setiap transaksi keluar masuk, mau pembelian mau penjualan itu pasti dirinci atau tertulis. Nah, sedangkan kalau periodik itu tidak serinci penulisan di perpetual. Nah, kemudian bedanya lagi untuk yang periodik, perhitungan harga pokok penjualannya itu ada perhitungan sendiri seperti yang tadi. Jadi perhitungannya bisa dilihat di sebelah kanan bawah, di mana persediaan awal ditambah pembelian, dapatlah barang yang siap dijual, kemudian dikurangin persediaan akhir, dapatlah COGS. Nah, bedanya untuk yang periodik seperti itu. Sedangkan kalau yang perpetual nanti muncul COGS sendiri, dan itu akan kita pelajari nanti di slide selanjutnya. Oke, kemudian di sini bisa kalian baca sendiri untuk keuntungan sistem perpetual, di mana secara tradisional digunakan untuk barang dagang dengan nilai unit yang tinggi. Itu untuk yang perpetual. Secara nggak langsung memang perpetual ini biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Bandingkan dengan yang periodik itu biasanya cenderung ke perusahaan-perusahaan kecil penggunaan perhitungan periodiknya. Kemudian untuk sistem perpetual juga menunjukkan jumlah dan biaya persediaan yang harus tersedia itu setiap saat, karena yang tadi dihitung setiap transaksi mau penjualan atau pembelian itu selalu dicatat. Nah, kemudian juga keuntungannya memberi kontrol yang lebih baik atas persediaan daripada sistem periodik, sama seperti yang tadi, karena kita sudah mencatatnya secara rinci. Nah, sekarang kita masuk ke perpetual di bagian pembelian. Nah, di pembelian ini pencatatannya itu bisa tunai, bisa kredit, sama seperti yang jasa. Jadi sama aja kalau pencatatan perpetual atau periodik itu bisa tunai, bisa kredit. Kemudian biasanya dicatat saat barang diterima dari penjual, dan untuk pembelian secara kredit itu disertai atau didukung dengan faktur atau invoice. Nah, contohnya seperti di sebelah yang biru, invoice-nya dari PW Audio Supply, di mana totalnya itu ada 3.800 euro. Ini contoh untuk faktur kalau misalkan mereka melakukan secara kredit.
Kemudian untuk jurnalnya, jika pembelian secara kredit itu debitnya inventory, kreditnya account payable. Karena hutang ya, jadi account payable. Nah, kemudian bedanya di sini untuk perpetual dan periodik, mau pembelian mau penjualan, pencatatannya itu pasti ditulis sebagai inventory. Jadi kalau di sini pembelian bukan purchase di debitnya tapi inventory. Nah, hati-hati tertukar untuk yang periodik. Jadi clue-nya atau ciri khasnya untuk perpetual itu segala sesuatunya pasti dicatat sebagai inventory. Nanti lebih lanjutnya ada di slide selanjutnya, biar tidak bingung nanti kita akan membahas juga di yang periodik seperti apa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke biaya pengiriman atau freight cost. Di sini ada dua, ada pengiriman shipping point, ada yang destination. Bedanya di mana sih? Kalau misalkan yang shipping point ini biaya pengirimannya ditanggung oleh pembeli, dan kalau misalkan yang destination berarti biaya pengirimannya ditanggung oleh penjual. Di sini untuk membedakan mana yang shipping pointnya seperti apa, destinationnya seperti apa, itu yang akan mempengaruhi harganya nanti yang diserahkan ke pembeli itu berapa. Itu yang bisa menentukan harganya itu sampai penjualnya itu di harga berapa. Nah, ya, seperti itu. Apakah kalau ditanggung oleh penjual berarti harga barangnya pasti ada penambahan nilainya dari dengan biaya pengiriman. Kalau misalkan pengirimannya ditanggung oleh pembeli berarti pure harga jualnya aja yang akan disampaikan ke pembeli. Itu belum termasuk biaya pengirimannya. Nah, kemudian untuk pengiriman yang ditanggung penjual ini biasanya masuk ke biaya operasional. Kemudian kita masuk ke contoh dari pengiriman yang ditanggung oleh pembeli. Nah, di sini ada contohnya, ada pembeli yaitu Sound Stereo, dia membayar biaya pengirimannya 150 euro di tanggal 6. Kemudian pembelinya itu mencatatnya sebagai inventory to cash. Jadi karena dia bayar berarti kan uangnya berkurang tuh, berarti kreditnya di cash dong. Nah, biaya pengirimannya masuk ke inventory. Ini yang harus diingat, bahwa perpetual semuanya pasti masuk ke inventory. Oke, kemudian untuk bedanya kalau pengirimannya ditanggung oleh penjual. Di sini contohnya misalkan di invoice yang sebelumnya yang tadi bisa kalian mundurkan, nanti yang tadi yang biru kan ada 3.800 ada invoice. Nah, kan dia kreditkan di sini audio supply itu atau penjualnya itu yang menanggung biaya pengiriman. Nah, biaya pengirimannya itu di sini diestimasikan sebesar 150 euro. Kita ambil contoh yang sebelumnya sama yang pengiriman yang sebelumnya sebesar 150 euro. Nah, jurnalnya yaitu debitnya freight out atau delivery expense, kreditnya cash. Oke. Kemudian kita masuk ke purchase return and allowance atau pembelian yang dikembalikan. Nah, atau harganya dipotong karena ada produk yang cacat atau rusak. Nah, jurnalnya itu di sini kita asumsikan sama Sound Stereo ini mengembalikan barang ke audio supply. Jadi yang stereonya itu kan pembelinya nih, dia mengembalikan barang sebesar 300 euro. Jadi jurnalnya debitnya account payable karena tadi kan kredit ya. Jadi yang tadinya kreditnya di account payable-nya di kredit, karena dikembalikan berarti tinggal dibalikan saja jurnalnya. Jadi debitnya account payable, kreditnya inventory karena
dia akan mengembalikan sebesar 300 euro. Nah, kemudian di sini ada persyaratan diskon atau diskon pembelian, di mana di sini tertera 3. Yang pertama 2/10 N/30. Artinya apa? Artinya diskonnya itu 2% jika dibayar di waktu 10 hari. Jadi dalam waktu 10 hari sudah dibayarkan, berarti mereka dapat diskon 2%. Tapi kalau lebih dari 10 hari, maka mereka harus membayar full dalam jangka waktu 30 hari. Nah, bedanya dengan I/10 EOM, itu diskonnya itu 1% jika dibayarkan dalam 10 hari pertama di bulan berikutnya. Begitu juga dengan N/10 EOM, yaitu jumlah bersih yang harus dibayarkan dalam 10 hari pertama di bulan berikutnya. Ini untuk keterangan saja. Nanti untuk soalnya pasti akan dikasih tahu seperti apa. Jadi biar kalian mudah untuk menghitung diskonnya seperti apa. Jadi ini untuk macam-macam penulisan diskonnya. Oke, contohnya seperti ini. Sox Stereo membayar saldo terhutang sebesar 3.500 euro, di mana harga faktur brutonya sebesar 3.800 euro dikurangin dengan retur pembelian dan retur pembelian dan allowance-nya itu sebesar 300 euro. Nah, ini terjadi di tanggal 14, di mana tanggal 14 ini hari terakhir periode diskonnya. Nah, kemudian bagaimana Sox Stereo untuk mencatat jurnalnya? Nah, caranya jurnalnya yaitu debitnya account payable, kreditnya inventory, dan kreditnya ada cash juga karena dia membayar. Berarti account payable-nya 3.500 dari mana? Dari 3.800 yang tadi di invoice dikurangin sama pengembaliannya ada 300 euro, jadi sisa 3.500. kemudian karena ada diskon, jadi yang 3.500 nya itu kita kalikan dulu nih sama diskonnya sebesar 2% kan, jadi 3.500 dikalikan 2% hasilnya 70 euro, itu masuk ke inventory-nya. Sedangkan cash-nya berarti sisa dari sisanya ada 3.430, dari mana? Dari 3.500 dikurangi 70. Kemudian contoh lain, ketika Sox Stereo-nya itu lebih dari 10 hari pembayarannya, maka jurnalnya yaitu account payable to cash. Jadi langsung aja bayar 3.500 kan, full payment. Jadi debitnya account payable karena dia bayar hutang, cashnya berkurang sebesar 3.500. Oke, contoh lainnya seperti ini. Di tanggal 5, Chu Company membeli barang dagang secara kredit dari perusahaan Gao. Nah, jadi kalau ada pernyataan on account itu berarti kredit. Nah, kemudian harga pembelian barang yang dibayarkan oleh Chu itu sebesar 15.000 yen dengan biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan Gao sebesar 8.000 yen. Nah, untuk tanggal 8 Chu mengembalikan barang yang rusak dengan harga jualnya 2.000 yen. Nah, sekarang yang mencatat jurnalnya adalah Chu Company. Jadi hati-hati untuk mencatat jurnalnya karena di sini ada Chu, ada Gao. Di sini posisinya kita asumsikan yang menulis jurnalnya adalah Chu Company. Nah, gimana cara bikin jurnalnya? Kita lihat di tanggal 5 tadi. Tanggal 5 Chu Company itu beli barang dagang. Berarti dia menambah barangnya, berarti
debitnya inventory. Karena credit on account berarti kreditnya account payable sebesar 15.000 yen. Nah, 8.000 nya kok nggak dicatat Bu? Enggak, karena itu posisi untuk go company. Jadi hati-hati untuk menuliskan angkanya ngambil dari mana. Nah, kemudian di tanggal 8 Chu company mengembalikan barang kan sebesar 2.000 yen. Berarti debitnya account payable, kreditnya inventory sebesar 2.000 yen. Oke, kemudian kita masuk ke perpetual sistem untuk penjualan. Sama seperti yang tadi, kalau penjualan juga bisa dilakukan secara kredit maupun tunai. Kemudian pendapatan penjualan dicatat saat kewajiban kinerja terpenuhi, di mana barang ditransfer dari penjual ke pembeli. Kemudian sama seperti tadi juga, jika melakukan secara kredit, penjualannya harus didukung oleh faktur penjualan atau invoice-nya. Kita ambil contohnya sama seperti yang tadi. Jadi ada invoice untuk penjualan. Nah, di sini untuk penulisannya ada 2 jurnal yang harus dilakukan untuk penjualan, yaitu yang pertama mencatat piutang ya, berarti kreditnya debitnya account receivable, kreditnya sales revenue, dimana pasti karena kita menjual dan secara kredit, kita asumsikan secara kredit, berarti kan kita punya piutang, berarti piutangnya bertambah di debit. Nah, karena penjualan kita masukin ke kredit. Kemudian karena ada yang tadi saya bilang karena dagang ya, ada harga pokok penjualan, maka karena kita melakukan penjualan, selain kita mencatat barang yang terjual yang tadi yang di awal, kita mencatat juga harga pokoknya, yaitu debitnya di COGS, kreditnya di inventory. Contohnya seperti ini. Kita asumsikan seperti tadi, BW Audio Supply mencatat penjualan sebesar 3.800 di tanggal 4 Mei kepada Sox Stereo secara kredit. Kita asumsikan biaya barang dagangnya itu sebesar 2.400 euro. Berarti kita catat dulu nih tadi, karena penjualan ya, jadi account receivable to sales revenue sebesar 3.800. Kemudian dicatat nih harga barangnya atau COGS-nya yang tadi 2.400. Berarti debitnya COGS, kreditnya inventory. Kemudian sales return and allowance. Kita asumsikan misalkan Audio Supply ini akan membuat jurnal yang mencatat secara kredit atas barang yang dikembalikan sebesar 300 euro. Nah, kita asumsikan biayanya itu 140 euro. Nah, dan kita asumsikan juga barang tersebut tidak rusak. Jadi dikembalikannya itu bukan karena rusak. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya debitnya sales return and allowance, kreditnya account receivable sebesar 300 euro. Kemudian kita catat yang COGS-nya juga dong, yang 140 euro itu, berarti debitnya inventory 140 dan kreditnya COGS sebesar 140 juga. Bagaimana kalau misalkan barangnya yang dikembalikan rusak? Nah, kalau di sini kita asumsikan barang yang dikembalikan rusak dengan nilai sisanya sebesar 50 euro. Audio Supply-nya mencatat jurnalnya sebagai debitnya sales return and allowance sama seperti yang tadi, kreditnya account receivable sebesar 300 euro, dan mencatat COGS-nya ini yang pakai nilai sisa yang tadi, yaitu debitnya inventory to COGS sebesar 50 euro. Jurnalnya mah sama, cuman yang membedakannya hanya angka untuk yang
COGS-nya ini. Jadi hati-hati untuk penulisan nilainya, dan nggak usah pusing-pusing karena nanti angkanya pasti akan diketahui. Jadi langsung ditelaah aja maksud dari pertanyaannya seperti apa, supaya nilainya tidak nominalnya tidak salah penempatan. Oke, kemudian kita masuk ke sales diskon. Kita asumsikan Sox Stereo membayar saldo terhutang sebesar 3.500 euro, harga biaya kotornya sebesar 3.800 euro, dikurangi dengan pengembalian pembelian dan potongan sebesar 300 euro di tanggal 14. Nah, di tanggal 14 ini juga hari terakhir dari diskon periodenya. Nah, kemudian audio supply-nya ini mencatat jurnalan seperti apa. Jadi debitnya cash, kemudian debitnya juga sales diskon, kreditnya account receivable. Nah, account receivable sebesar berapa? Sebesar 3.500. Kemudian salesnya sama seperti yang tadi, 70 itu dapat dari 2%-nya kali 3.500 dan sisanya masuk ke cash. Ini jurnalnya hampir sama seperti yang tadi, yang pembelian ya. Kalau yang tadi mah pembelian POV dari Sox Stereo-nya, sekarang POV-nya dari audio supply-nya sebagai penjual. Oke, kemudian contoh lainnya juga sama. Untuk tanggal 5 ada Chu Company membeli barang dagang secara kredit ke perusahaan GAO. Harga jualnya 15.000 euro dengan biaya yang harus ditanggung perusahaan GAO sebesar 8.000 euro. Nah, di tanggal 8-nya Chu mengembalikan barang yang rusak dengan harga jualnya 2.000 yen, dengan nilai wajarnya sebesar 300 yen. Nah, sekarang posisi GAO Company-nya seperti apa? Jadi GAO Company mencatat dulu nih di tanggal 5-nya ada account receivable to sales revenue sebesar 15.000 yen. Kemudian ada COGS to inventory sebesar 8.000 yen. Sedangkan di tanggal 5 karena ada pengembalian, berarti sales return and allowance to account receivable sebesar 2.000 yen, dan ada inventory to COGS sebesar 300 yen. Oke, dari sini dulu, silahkan untuk ambil minum dulu, istirahat sebentar, kemudian setelah itu kita akan lanjut ke periodic system. Untuk periode sistem ini bedanya dengan yang perpetual. Kalau perpetual itu pasti pembelian atau penjualan itu pasti dengan nama inventory. Sedangkan kalau misalkan di perpetual itu nama akun inventory-nya itu tidak dicatat sebagai nama jurnal. Nah, jika mau mengetahui berapa inventory-nya berapa inventory-nya, Anda bisa mencarinya dengan rumus yang tadi, yang persediaan awal ditambah pembelian dikurangin persediaan akhir, seperti itu dapat COGS. Nah, itu rumus yang akan digunakan di periodic system. Kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada pembelian menggunakan periodic system. Berdasarkan faktur penjualan dan penerimaan barang yang dipesan dari audio supply, Sox Stereo mencatat pembelian sebesar 3.800. Nah, bagaimana cara mencatat jurnalnya? Berarti di sini kan ceritanya Sox Stereo membeli barang ke audio secara kredit nih. Berarti karena beli, purchase-nya nambah dong. Purchase-nya nambah di debit, karena kredit berarti account payable-nya juga bertambah di kredit sebesar 3.800. Nah, kalau tadi untuk yang perpetual kan debitnya inventory. Nah, bedanya kalau periodik
itu debitnya purchase. Jadi kok pembelian purchase, apa purchase itu. Nah, kita masuk ke kalau biaya pengiriman. Di sini kita asumsikan jika Sauk membayar biaya pengiriman sebesar 150 euro atas pembelian dari Audio Supply di tanggal 6. Nah, Sauk menjurnalnya seperti di debitnya itu freight in karena harus bayar to cash. Kemudian kalau ada pembelian tapi barangnya dikembalikan. Jadi di sini Sauk Stereo mengembalikan barang sebesar 300 euro ke Audio Supply, maka Sauk mencatatnya sebagai account payable to purchase return and allowance sebesar 300 euro. Kemudian kalau purchase diskon, di sini di tanggal 14 Sauk Stereo membayar saldo terutang ke Audio Supply dengan mengambil potongan tunai sebesar 2% yang diberikan oleh PW Audio untuk pembayaran dalam waktu 10 hari. Jurnalnya adalah debitnya account payable, kreditnya purchase diskon dan cash. Account payable-nya dari mana? Dari 3.800 dikurangi 300. Ini bisa Anda lihat kembali di pembelian diskon untuk yang perpetual system. Ini soalnya sama. Jadi ini hanya membedakan antara jurnal periodik dan perpetual. Maka jurnal untuk yang periodiknya seperti ini. Jadi account payable to purchase diskon dan cash. Kemudian contoh lain di mana Audio Supply mencatat penjualan. Ini untuk yang penjualannya tadi kan pembelian. Audio Supply mencatat penjualan barang senilai 3.800 ke Sauk Stereo di tanggal 4 secara kredit. Contoh soalnya sama seperti yang tadi ya. Kembali lagi ke yang soal sebelumnya. Jadi kreditnya adalah debitnya adalah account receivable to sales revenue sebesar 3.800. Kemudian jika pembeliannya harus ada pengembalian, maka debitnya adalah sales return and allowance, kreditnya account receivable sebesar 300 euro. Kemudian untuk sales diskon, di sini di tanggal 14 Audio Supply ini menerima pembayaran sebesar 3.430 euro secara kredit dari Sauk Stereo. Kemudian Audio Supply ini memberikan diskon tunai sebesar 2%. Jurnalnya adalah debitnya cash, kreditnya sales diskon, dan kreditnya account receivable. Oke, dari sini dulu Anda bisa membaca kembali untuk jurnal-jurnalnya, dan saya minta untuk tugas pertamanya supaya kalian tidak bingung, karena ini kan ada perpetual, ada periodik, dan ada macam-macam, ada pembelian, ada penjualan, ada return, ada diskon, ada pengiriman seperti itu. Mohon ditulis seperti di folio itu. Jadi di folionya nanti dibagi dua ya. Ambil sebelah kiri misalkan periodik, sebelah kanan perpetual, sebelah kanannya periodik, pokoknya dibagi dua antara perpetual dan periodik. Nah, Anda tolong mencatat jurnal-jurnalnya supaya Anda bisa membedakan mana sih yang bedain antara perpetual, mana sih yang membedakan ini yang periodik. Jadi misalkan pembelian, jurnal perpetualnya apa, terus berarti yang sebelah kanannya periodiknya apa. Nanti kemudian di bawahnya lagi penjualan misalkan debit untuk jurnal untuk yang perpetualnya seperti apa, jurnal untuk yang periodiknya seperti apa. Nah seperti itu sampai terakhir. Jadi sewaktu-waktu ada soal dan kalian suruh menulis jurnalnya secara periodik atau perpetual, kalian tinggal melihat saja resume yang sudah Anda buat tadi. Jadi yang tadi sudah dibuat biar bisa bedain itu ya, yang perpetual periodiknya itu seperti apa, seperti itu. Nah di 4 di 4 slide yang terakhir itu saya memberikan contoh-contoh soalnya.
Ada yang periodik, ada yang perpetual. Jadi coba dikerjakan. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan. Minggu depan kita akan bahas ini seperti apa jurnalnya, untuk yang perpetual atau yang periodik, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Jika memang ada yang perlu dibahas dan ditanyakan, bisa langsung ke grup atau langsung ke kontak saya. Bisa, nanti insya Allah akan langsung saya jawab pertanyaan dari Anda. Oke, jadi selamat mencoba untuk dikerjakan soal-soalnya. Sampai ketemu minggu depan. Jika memang ada yang kurang mengerti, bisa langsung ditanyakan ke saya. Jadi tolong mungkin bisa dibuat resumenya dulu sebelum mengerjakan soalnya, karena beberapa pengalaman di kelas yang sebelumnya itu suka ketukar, mana yang periodik, mana yang perpetual, itu ketukar. Jadi hati-hati. Kemudian juga hati-hati untuk membaca soalnya, mana yang kredit, mana yang tunai, seperti itu. Oke, baiklah, sampai ketemu di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.